Kalsium merupakan mineral yang paling banyak ditemukan di tubuh manusia. Sekitar 99% kalsium pada tubuh itu ditemukan dalam sistem kerangka, pada tulang maupun gigi. Dan 1% lainnya disimpan pada tubuh. Kalsium mineral yang paling penting, di mana kalsium ini mengontrol kadar magnesium, fosfor, maupun kalium dalam darah, serta sebagai sumber dari kekuatan tulang kita. Oleh karena itu, ketika tubuh kekurangan kalsium, tentu saja dapat menyebabkan berbagai jenis masalah kesehatan pada tubuh. Makanya, kali ini aku ingin sharing ke teman-teman tentang gejala kekurangan kalsium. Kekurangan kalsium, atau kita sebut sebagai hipokalsemia, bisa menimbulkan gejala seperti tulang rapuh. Jadi pada waktu jalan atau beraktivitas dan terjatuh, itu tulangnya lebih mudah patah. Masalah pembekuan darah, kelemahan atau kelelahan yang terus-menerus, kejang dan kram pada otot, wajah sering berkedut, jadi kedutan di area mulut, mata ataupun pipi, mati rasa atau kesemutan, perubahan suasana hati, keterlambatan pertumbuhan terutama pada anak-anak yang kekurangan kalsium, masalah pada detak jantung, jadi detak jantung itu tidak stabil atau melambat, serta masalah pada perubahan suasana hati. Terkadang gampang emosi, kecewa, sedih, bahkan depresi dan kebingungan. Ini merupakan gejala jangka pendek kekurangan kalsium. Sedangkan tanda klasik dari hipokalsemia itu adalah kram pada otot, mati rasa, serta sering kedutan. Ya, lalu apa saja sih penyebab dari kekurangan kalsium? Yang pertama, kita kehilangan kalsium melalui kulit, kuku, rambut, keringat, urin, maupun tinja. Jadi bagian tubuh tersebut dibentuk juga dari kalsium. Ya, ketika kita kehilangan rambut, kuku, urin, tinja, maupun feses, tentu saja kita akan makin membutuhkan banyak kalsium untuk membentuk anggota tubuh tersebut yang akhirnya menyebabkan kekurangan kalsium. Nah, sedangkan kalsium tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh. Jadi kalsium ini perlu didapatkan dari makanan nih teman-teman. Yang kedua, kekurangan nutrisi. Biasanya orang-orang yang diet ketat atau tidak mengkonsumsi protein hewani dan tidak mengkonsumsi susu, itu biasanya asupan kalsiumnya lebih rendah sehingga menyebabkan kekurangan kalsium. Selain itu ada beberapa kondisi seorang rentan kekurangan kalsium, seperti usia. Semakin bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk menyerap kalsium itu semakin rendah nih teman-teman. Jadi, walaupun kita mengkonsumsi kalsium banyak-banyak, tapi karena pengaruh usia, kemampuan tubuh untuk menyerap kalsium itu menurun. Biasanya diperlukan suplemen maupun susu nutrisi tambahan untuk meningkatkan asupan kalsium pada orang-orang dewasa. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang mengganggu penyerapan kalsium. Makanan anti nutrien ini ketika dikonsumsi bersamaan dengan kalsium akan menyebabkan terganggunya penyerapan kalsium pada tubuh. Contohnya seperti asam fitrat dan asam oksalat. Makanan ini secara alami kita temukan pada tumbuhan, terutama sayuran hijau ya, di mana makanan ini dapat mengikat kalsium dan menghambat penyerapan kalsium pada tubuh nih. Selain itu, konsumsi obat-obatan tertentu seperti kortikosteroid itu dapat mengganggu penyerapan kalsium pada tubuh nih. Orang-orang yang mengalami gangguan pencernaan seperti diare, sembelit, maupun metabolisme yang tidak lancar juga bisa mengalami penurunan penyerapan kalsium yang menyebabkan hipokalsemia. Lalu berapa sih kalsium yang dibutuhkan setiap harinya? Kebutuhan itu berbeda-beda tergantung usia. Rata-rata orang dewasa itu membutuhkan sekitar 1000 sampai 1200 mg kalsium setiap hari. Untuk anak-anak membutuhkan 200 hingga 700 mg kalsium. Nah, pada usia dewasa di atas 50 itu membutuhkan sekitar 1200 sampai 1300 mg kalsium. Lalu gimana sih cara untuk mencukupi kebutuhan kalsium pada tubuh? Yang pertama, mengkonsumsi makanan tinggi kalsium. Yang pertama, ikan laut. Ya, ikan laut ini kadar kalsiumnya sekitar 500 sampai 600 mg. Yogurt, susu, maupun keju. Produk susu ini tinggi akan kalsium, rata-rata sekitar 100 mg. Sayur-sayuran seperti okra, kangkung, pakcoy, almond, brokoli, dan selada air ini tinggi akan kalsium. Wah, luar biasa ya. Tempe dan tahu ini selain tinggi akan vitamin, protein, juga tinggi akan kalsium yang bagus untuk mencukupi kebutuhan tubuh. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang membantu penyerapan kalsium.
Ya, kalsium ini tidak bisa diserap sendiri oleh tubuh. Jadi perlu pengikat untuk diserap lebih optimal. Salah satunya adalah magnesium. Magnesium ini banyak ditemukan pada produk susu, sayuran hijau, kacang-kacangan, ikan maupun daging nih teman-teman. Jadi biasanya makanan yang tinggi akan kalsium juga tinggi akan magnesium untuk membantu penyerapan kalsium tersebut pada tubuh. Dan yang terakhir, jika dari pemeriksaan asupan kalsium dari makanan tidak mencukupi, maka teman-teman bisa mempertimbangkan untuk mengambil suplemen yang mengandung kalsium. Tapi ingat ya, suplemen mengandung kalsium ini sebaiknya dikonsultasikan ke dokter terlebih dahulu karena setiap kondisi kekurangan kalsium itu berbeda-beda. Dan biasanya suplemen kalsium yang bagus itu dikombinasikan dengan nutrisi lain seperti magnesium, vitamin K, dan vitamin D untuk membantu penyerapan kalsium lebih optimal pada tubuh nih. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada yang ingin diskusikan, silahkan komentar di bawah ya. Dan dari teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye. Bye-bye.